Selamat sore untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rahmat Mulyadi selaku dosen mata kuliah agroklimatologi dan juga untuk teman-teman sekalian terutama untuk kelompok 23 yang saya banggakan. Perkenalkan saya dan Vivin Aninggolan dari kelompok 23 dengan nomor NIM 2104016312 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentase hari ini dengan materi pengenalan alat-alat ukur cuaca sebagai tugas yaitu praktikum untuk acara ke-9. Sebelumnya saya akan perkenalkan nama-nama anggota kelompok 23 ada Yosi Fewitano Marten dengan nomor NIM 2104016318. Ada Joyce Mesalangi dengan nomor NIM 2104016031 dan ada saya sendiri Damivin Aprilia Nenggolan dengan nomor NIM 2104016312. Ada Devi Damayanti dengan nomor NIM 2104016316 dan ada Nia Kurniasari dengan nomor NIM 2104016310. Selanjutnya untuk penyampaian materi saya persilakan untuk setiap anggota kelompok untuk membacakan atau menjelaskan materinya. Untuk pemateri yang pertama dengan materi barometer dan termometer, saya persilakan Devi Damayanti. Ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan alat ukur, yaitu pertama barometer. Barometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Barometer umum digunakan dalam peramalan cuaca, di mana tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udara rendah menandakan kemungkinan badai. Fungsi dari barometer yaitu mengukur tekanan atmosfer dalam satuan pengukuran yang disebut atmosfer atau batang. Atmosfer atau ATM adalah suatu pengukuran yang sama dengan tekanan udara rata-rata di permukaan laut pada suhu 15 derajat Celcius. Yang kedua yaitu termometer. Termometer merupakan alat ukur untuk mengukur suhu atau temperatur, serta perubahan suhu yang terjadi di suatu tempat tertentu. Biasanya termometer juga digunakan untuk mengecek suhu badan seorang ketika sedang sakit atau tidak sakit. Dan untuk pemateri yang kedua dengan materi anemometer dan hygrometer, saya persilakan Nia Kurniasari. Baik, terima kasih Vivin. Anemometer merupakan alat digital yang digunakan untuk mengukur arah dan tingkat kecepatan angin pada suatu lokasi tertentu secara otomatis, yang berfungsi sebagai alat untuk memperkirakan cuaca yang akan terjadi, untuk memperkirakan besar atau tingginya gelombang laut, sehingga dapat membantu kapal biasa, pesisir, dan para nelayan. Dan cara bekerja anemometer dapat dipegang atau diletakkan pada benda apapun agar dapat tegak secara vertikal. Yang keempat, hygrometer. Hygrometer merupakan alat untuk mengukur mengetahui tingkat kelembapan pada suatu tempat atau lingkungan, yang berfungsi dalam memberikan indikasi cepat saat terjadi perubahan kelembapan. Cara bekerjanya sederhana dengan kincir angin Belanda dan dapat ditempatkan di luar ruangan sehingga bisa bergerak ketika tertiup angin. Untuk pemateri yang ketiga dengan materi altimeter, saya persilakan Joyce Mesalangi untuk menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan altimeter. Altimeter merupakan alat ukur cuaca yang digunakan untuk mengukur ketinggian air laut dan juga mengukur tekanan udara di area yang akan diukur nantinya. Cara kerja altimeter. Berdasarkan penggunaannya, altimeter memiliki prinsip kerja yang berbeda, yaitu pertama, tekanan udara. Bekerja dengan cara mengukur tekanan udara di sekitar. Semakin tinggi posisi dari permukaan laut,
makin kecil tekanan udara. Yang kedua, magnet bumi. Jenis altimeter yang menggunakan sudut inklinasi, mengukur sudut antara bidang yang jadi acuan dengan bidang yang diukur kemiringannya. Yang ketiga, gelombang radio, menggunakan sinyal radio ultrasonik atau inframerah. Jenis-jenis altimeter ada 3, yaitu altimeter tekanan, altimeter sinyal radio, altimeter laser. Adapun fungsi altimeter yaitu untuk mengukur ketinggian posisi dari permukaan laut. Altimeter juga sering digunakan untuk mengetahui kedalaman laut, tanah, dan lapisan es. Yang kedua, altimeter untuk mengukur ketinggian. Altimeter yang bekerja dengan tekanan udara berfungsi untuk mengukur ketinggian tekanan udara di setiap permukaan. Bumi berubah-ubah, oleh karena itu permukaan dipantau setiap saat. Perubahan tekanan udara disebabkan oleh perubahan cuaca. Yang ketiga, altimeter sebagai alat navigasi. Altimeter berbasis radio biasanya digunakan bersama kompas. Altimeter dengan radio ini biasanya digunakan di pesawat terbang komersial sampai pesawat tempur. Gelombang radio dari altimeter ditembak ke permukaan bumi, lalu dipantulkan kembali dengan menghitung waktu sinyal radio kembali ke pesawat. Altimeter akan menghitung berapa jarak pesawat ke permukaan bumi atau laut. Altimeter adalah alat yang peka dengan perubahan iklim dan guncangan. Saat memasuki kawasan baru, perangkat altimeter mencatat ketinggian yang dicapai. Sekian. Untuk materi yang terakhir, dengan materi penakar hujan, saya persilakan Yosi untuk menjelaskan. Terima kasih, Vivin. Saya akan melanjutkan yang keenam, yaitu penakar hujan atau OPS. Penakar hujan atau OPS merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur jumlah curah hujan yang jatuh dan masuk ke dalam corong penakar curah hujan tersebut dalam periode waktu 24 jam, yang berbasis manual dan non-recording. Prinsip kerja penakar hujan OPS ini cukup sederhana, yaitu air hujan akan masuk melalui corong penakar dan kemudian mengalir untuk mengisi bucket. Setiap jumlah air hujan yang masuk sebanyak 0,5 mm atau sejumlah 20 ml, maka bucket akan berjungkit di mana bucket yang satunya akan dan siap untuk menerima air hujan yang masuk berikutnya. Demikian kegiatan presentasi dari kelompok 23. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih. Sekian.